Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Abdiasam dengan NIM 24095111054 dari kelas A Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai kolibakilosis, mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Untuk memahami secara umum apa itu kolibakilosis dan mengapa penting untuk dipelajari. Kolibakilosis disebabkan oleh bakteri E. coli yang sebenarnya E. coli ini merupakan bakteri normal yang biasa ditemukan di saluran pencernaan hewan. Namun, ada beberapa jenis E. coli yang berbahaya karena bersifat patogen sehingga bisa menimbulkan penyakit. Strain E. coli tertentu memiliki kemampuan untuk menempel pada usus dan menghasilkan racun atau enterotoksin. Nah, inilah yang kemudian memicu timbulnya penyakit kolibakilosis. Penyakit ini umumnya menyerang hewan ternak, misalnya ayam, sapi, kambing, dan domba. Infeksi kolibakilosis dapat menyebabkan kerusakan, baik di saluran pernapasan maupun di saluran pencernaan. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini bisa berujung pada kematian hewan ternak dan tentu dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi para peternak. Setelah mengetahui gambaran umum penyakit ini, berikutnya mari kita bahas permasalahan yang timbul akibat kolibakilosis, khususnya dampaknya pada kesehatan hewan ternak dan peternakan. Kolibakilosis adalah penyakit akibat infeksi bakteri E. coli. Infeksi ini bisa menyebabkan penurunan berat badan, pertumbuhan yang terhambat, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Pada babi, penyakit ini paling sering menyerang anak babi, baik yang baru lahir maupun yang sudah disapi. Kolibakilosis pada babi dikenal juga dengan istilah mencret putih, karena gejalanya berupa feses cair berwarna putih. Penyakit ini bisa menular lewat pakan dan air minum yang tercemar kotoran hewan sakit. Bisa juga lewat pernapasan atau kontak langsung dengan babi yang terinfeksi. Ada beberapa faktor risiko yang membuat penyakit ini lebih mudah muncul. Misalnya, kebersihan kandang yang buruk, kondisi stres pada babi, dan kurangnya asupan kolostrum pada anak babi. Permasalahan yang muncul tadi tentu tidak lepas dari penyebab utamanya. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam mengenai kolibakilosis itu sendiri. Kolibakilosis disebabkan oleh bakteri E. coli. Bakteri ini termasuk dalam kelompok gram negatif berbentuk batang. Saat dilakukan pewarnaan gram, E. coli akan tampak berwarna merah muda karena dinding selnya lebih banyak mengandung lipopolisakarida dibandingkan dengan peptidoglikan. Ukuran bakteri ini berkisar antara 1,0 sampai dengan 1,5 mikrometer kali 2,0 sampai 6,0 mikrometer. Sifatnya fakultatif anaerob, artinya bisa hidup baik dengan oksigen maupun tanpa oksigen. E. coli tidak membentuk spora dan pada dasarnya merupakan flora normal di saluran pencernaan mamalia. Nah, bakteri E. coli ini ada yang motil dengan flagela maupun yang tidak motil. Bakteri ini bisa tumbuh dalam kondisi aerob maupun anaerob. Bahkan mampu hidup di media dengan nutrisi rendah.
Jika ditumbuhkan pada media EMB atau eosin methyl blue agar, koloni E. coli ini biasanya berdiameter sekitar 1-3 mm dan berwarna merah kehijauan berkilau metalik. Secara biokimia, E. coli dapat menghasilkan indol tetapi tidak dapat memfermentasi sitrat dengan baik serta menunjukkan hasil negatif pada uji urin. Setelah mengetahui penyebab dan karakteristik penyakit ini, berikutnya mari kita bahas gejala klinis yang biasanya muncul pada hewan yang terinfeksi. Anak babi yang terinfeksi kolibakilosis umumnya mengalami diare berwarna putih dengan konsistensi sangat cair. Kondisi ini membuat hewan tampak lemah, berjalan sempoyongan, kulitnya terlihat pucat tanpa adanya lesi, dan sering disertai kerontokan rambut. Pada mata, bagian konjungtiva juga terlihat pucat. Selain itu, penderita biasanya mengalami penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan dehidrasi berat akibat diare. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa menyebabkan syok hingga kematian, terutama ketika kehilangan cairan tubuh mencapai 10-16% dari berat badan. Hasil pemeriksaan pasca mati pada babi yang terinfeksi biasanya menunjukkan adanya radang usus atau enteritis, peritonitis, dan pleuritis. Setelah memahami gejalanya, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara mencegahnya. Pengobatan penyakit ini umumnya dilakukan dengan pemberian antibakteri. Salah satunya adalah antibiotik dari golongan penisilin. Mekanisme kerja antibiotik adalah dengan menghambat ikatan RNA pada bagian spesifik ribosom, sehingga proses sintesis protein bakteri dapat terhenti. Selain itu, pada fase awal kehidupan anak babi juga sangat penting untuk diperhatikan kebutuhan zat besinya. Babi memerlukan suplai zat besi sekitar 7 mg per hari, ditambah dari air susu sekitar 1 sampai dengan 2 mg per hari. Zat besi ini berperan dalam pembentukan hemoglobin agar tidak terjadi anemia. Beberapa antibiotik yang terbukti efektif terhadap E. coli ini antara lain tetrasiklin, streptomycin, dan penisilin. Selain dengan pengobatan, upaya pencegahan kolibakilosis juga dapat dilakukan melalui manajemen kesehatan ternak yang baik. Hal ini bisa kita lakukan dengan menjaga kesehatan bibit, memastikan kandang selalu bersih dan nyaman, serta memberikan pakan yang bergizi seimbang. Kemudian, kita juga perlu melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara rutin, serta mengelola usaha peternakan dengan baik. Dengan penerapan panca usaha satwa ini, diharapkan risiko penyebaran kolibakilosis bisa ditekan seminimal mungkin. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan poin-poin penting dari pembahasan mengenai kolibakilosis ini. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan tadi, kolibakilosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Penyakit ini bisa menyerang berbagai jenis ternak, mulai dari sapi, babi, kambing, hingga unggas. Gejala klinis yang paling khas, terutama pada anak babi, adalah diare berwarna putih dengan konsistensi yang sangat cair. Gejala ini umumnya disebabkan oleh bakteri E. coli yang bersifat enterotoksigenik.
Upaya pengobatan dan pencegahan dapat dilakukan melalui pemberian antibakteri yang sesuai serta dengan penerapan manajemen kesehatan ternak yang baik. Hal ini mencakup prinsip pancausaha satwa seperti menjaga kesehatan bibit, kebersihan kandang, serta pakan yang bergizi seimbang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pencegahan dan manajemen kesehatan ternak merupakan kunci utama dalam menekan angka kejadian kolibakilosis ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit kolibakilosis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.